Bab 613. Kemampuan anak muda yang melampaui senior. Dalam suara diskusi semua orang, sosok berdarah jatuh ke dalam kehampaan, menghancurkan satu-satunya istana keluarga Qi yang tersisa. Orang itu, tentu saja, adalah Brahma Qi. Harley Ye juga jatuh, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dia langsung memecahkan tanah begitu menginjaknya. Segera, Brahma Qi terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan, rambut acak-acakan dan berlumuran darah. Melihat rumah keluarga Qi yang hancur dan genangan darah, dia merasa menyesal karena dia tidak seharusnya mencari masalah dengan Harley Ye, menyesal mengikuti kata-kata Zheng Yi yang membuat seluruh keluarga Qi melangkah ke dalam situasi terkutuk bersama dengannya. Brahma Qi meraung ke arah langit. Terdapat kemarahan, penyesalan, keengganan, kebencian dan kesedihan dalam raungannya. Di tempat, Brahma Qi meledakkan dirinya, dan darah memercik ke seluruh rumah keluarga Qi. Kamu selalu harus membayar tindakan yang pernah kamu lakukan. Melihat tubuh Brahma Qi meledak, Harley Ye menghela napas dalam-dalam dan terhuyung-huyung. Brahma Qi adalah seorang master kuat pada beberapa ratus tahun yang lalu. Dia bukanlah alam langit semu yang biasa. Jika dia tidak membuka jalan iblisnya dan mengeluarkan seluruh jurus terhebatnya, kemungkinan besar dia bukanlah lawannya. Alam Kongming tingkat pertama menebas Brahma Qi. Generasi masa depan memang sangat menakutkan. Leluhur keluarga Xiong, Asnu Xiong, berseru dengan kagum. Itu kenapa aku mengatakan bahwa kita semua sudah semakin tua. Leluhur keluarga Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan bakat seperti itu, dia mungkin akan menjadi kaisar lain setelah 9 kaisar di dinasti Dacu. Ketika semua orang menghela napas dan berkata dengan kagum, Harley Ye telah menghilangkan jalan iblis, memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan berjalan mendekat, tatapannya dengan jelas tertuju pada Brady dan Asnu Xiong. Senior, terdapat beberapa hal yang tidak tahu apakah boleh dikatakan atau tidak. Harley Ye berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu sesungkan ini, katakan saja. Brady dan Asnu Xiong semuanya tertawa. Keluarga Qi merupakan bagian dari Nanchu pada permukaannya, tetapi kamu dan aku tahu bahwa mereka sebenarnya adalah pengikut Sekte Zheng yang, dalam pertempuran ini, keluarga Qi dimusnahkan, dan Sekte Zheng yang juga kehilangan banyak masternya. Sekte Zheng yang pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Harley Ye berkata dengan perlahan, menatap Brady dan Asnu Xiong. Tolong dengarkan ucapan junior untuk membuat rencana lebih awal. Kata-kata Harley Ye jatuh di telinga Brady dan yang lainnya, membuat ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Benar sekali, mereka saja menghadapi keluarga Qi dengan susah payah. Jika Sekte Zheng yang bertindak, keluarga Xiong mungkin tidak dapat bertahan selama 1/4 jam. Kekuatan Sekte Zheng yang membuatnya merasa sangat tertekan. Tidak tahu apakah keluarga Xiong tertarik untuk bergabung dengan kami. Ketika semua orang sedang mengerutkan kening, Harley Ye tersenyum kecil. Bergabung dengan Sekte Yan Huang. Setelah mendengar kata-kata ini, Brady dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi saling memandang. Aku setuju. Ketika semua orang ragu-ragu, Brady melangkah maju, memandang Brady, dan berkata, Ayah, terdapat masalah pada Nanchu sekarang. Kekuatan Sekte Zheng yang sangat kuat sampai tidak bisa ditandingi oleh Sekte Heng Yue, apalagi keluarga Xiong. Lebih baik membuat keputusan lebih awal tentang masalah ini. Melihat Brady tidak menjawab, Brady berkata lagi, tetapi melalui transmisi suara, Ayah juga telah melihatnya. Sekte Heng Yue dan Sekte Yan Huang sudah bersatu. Keluarga Xiong hanya dapat bertahan lama dengan mengandalkan mereka. Aku juga memahami karakter Harley Ye. Dia tidak akan pernah memperlakukan keluarga Xiong dengan buruk. Brady mengangguk ringan, tanpa perlu Brady menyatakan keuntungannya. Dia
yang merupakan kepala keluarga, dapat melihat bahwa sekarang Sekte Zheng yang ingin mendominasi Nanchu, dan caranya sangat brutal. Dalam waktu dekat, keluarga Xiong pasti akan dicaplok oleh mereka. Selain itu Brady Hai juga tahu bahwa dibandingkan dengan Sekte Zheng Yang, Sekte Qing Yun, dan Sekte Han Yue hari ini, dia lebih suka bergabung dengan Sekte Yan Huang. Dibandingkan dengan 3 sekte, Sekte Yan Huang akan menjadi pilihan terbaik karena mereka sangat mementingkan hubungan. Ini bisa dilihat dari apa yang terjadi malam ini. Hanya karena hubungan Brady, Harley Ye tidak ragu untuk menyelamatkan Sekte Han Yue dan Sekte Yan Huang. Persahabatan ini sepadan dengan kepercayaan mereka pada Harley Ye. Baik, Brady Hai bukanlah orang yang ragu-ragu, dan langsung setuju, karena Sekte Zheng yang tidak memberi kita jalan untuk bertahan hidup, maka kita akan memulai perang dengan mereka. Kami akan memperlakukan keluarga Xiong dengan baik. Harley Ye tidak bisa menahan senyum ketika Brady secara pribadi setuju. Demi menghindari munculnya masalah, aku ingin meminta para senior untuk membuka lorong ruang hampa yang terhubung dengan aula ke-9 Sekte Han Yue malam ini. Jika keluarga Xiong sedang berada dalam kesulitan, kami juga dapat pergi menyelamatkan sesegera mungkin. Setelah mengatakan ini, Harley Ye tersenyum. Tentu saja, kami juga akan mengirim master yang kuat untuk menetap di rumah keluarga Xiong, dan pada saat itu, kami juga akan membantu keluarga Xiong untuk memperkuat formasi dan formasi penyerang, sebagai respon terhadap perubahan yang datang sewaktu-waktu. Kita akan bersiap sekarang. Brady dan yang lainnya segera berangkat, memimpin keluarga Xiong untuk pergi. Setelah itu, banyak master sekte Yan Huang mengikuti. Banyak dari mereka adalah master alam Kong Ming surga ke-9. Setelah orang keluarga Xiong pergi, Harley Ye memandang Jelvin Zong, leluhur sekte langit, dan Cantika. Kalian bertiga dapat menetap di kota kuno Qianqiu. Panggil kami kapan saja jika memerlukan kami. Mereka bertiga tertawa, berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. Yang lain, mari bubar dengan cepat. Setelah Jelvin Zong dan yang lainnya pergi, Harley Ye melihat sekeliling dan berjalan ke dalam kehampaan terlebih dahulu. Segera, Master Sekte Yan Huang dan Sekte Han Yue semua mengundurkan diri dari rumah keluarga Qi. Perjalanan pulang terasa menyenangkan, semua orang kembali dengan membawa kabar baik. Tidak tahu seperti apa ekspresi ketua Sekte Zheng yang ketika mengetahui bahwa jaringan intelijen mereka telah dicabut. Di atas pedang terbang, Samuel Gu memegang labu anggur dan tertawa dengan sangat gembira. Sepertinya dia akan meraung dengan gila. Master Wuya berkata sambil tertawa panjang. Mereka mungkin tidak memiliki waktu untuk memedulikan hal ini sekarang. Harley Ye mengorek telinganya. Sekarang perhatian mereka mungkin tertuju pada aula ke-9 Sekte Qing Yun, dibandingkan dengan keluarga Qi, yang lebih mereka anggap penting adalah pertempuran ini. Berita telah diteruskan ke Sekte Zheng Yang, aula ke-18 Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang mungkin akan melancarkan serangan lebih awal, bisik Lu Sichu. Mau tidak mau aku harus mengatakan bahwa arah strategis umum Zendi Yi sedikit salah. Harley Ye tersenyum sinis. Nanchu, Sekte Zheng yang adalah yang paling kuat, tapi dia bergabung dengan Sekte Zheng yang untuk melawan Sekte Qing Yun, menargetkan Sekte Qing Yun. Target Sekte Zheng yang berikutnya adalah Sekte Han Yue. Dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia sangat kuat, tapi terlalu arogan. Andreas yang mencibir, seperti yang semua orang tahu, perang antar kultivator tidak dikendalikan oleh kekuatan satu orang. Tanpa adanya visi komandan, maka itu akan menghancurkan diri sendiri. Jadi, kita harus mencarikan masalah untuk Sekte Zheng Yang. Harley Ye tersenyum kecil. Misalnya, kita mengalahkan Sekte Qing Yun, kemudian mencari Sekte Qing Yun untuk bergabung melawan Sekte Zheng Yang. Merepotkan. Long Yi menggelengkan kepalanya yang berkilau. Lebih baik jika merepotkan.
Harley Ye mengambil kendi yang diserahkan oleh Yunandi Xie, menyesapnya, dan berkata, alasan kenapa aku mengatakan ingin bermain dengan licik adalah karena aku tidak menginginkan jatuhnya banyak korban di Sekte Yan Huang, dan Sekte Heng Yue tidak bijaksana untuk bertindak terlalu agresif sekarang. Saat berbicara sampai di sini, Harley Ye berhenti sejenak dan melanjutkan, aku ingin memberitahu para senior bahwa tujuan kita tidak hanya untuk menghancurkan Sekte Zheng Yang, Sekte Qing Yun, kita akan menyatukan Nanchu di masa depan. Dengan bersatunya Nanchu, Beichu akan diperintahkan ke utara. Oleh karena itu, kita harus menjaga vitalitas kita sebanyak mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengubah cara mereka memandang Harley Ye. Sungguh cetak biru yang agung untuk menyatukan dinasti Dacu. Kata-kata seperti itu tidak disangka diucapkan dari mulut seorang junior alam Kong Ming tingkat pertama, membuat para orang tua tidak bisa tidak terkejut. Saat berbicara, Master Sekte Yan Huang dan Sekte Heng Yue telah kembali ke aula ke-9 Sekte Heng Yue. Sampai langit cerah, terdapat raungan di salah satu aula besar Sekte Zheng Yang. Bajingan! Ken Cheng meraung dengan marah, mengaum seperti singa gila, keluarga Qi telah dimusnahkan, tidak disangka berita sebesar ini baru sampai ke telingaku setelah lebih dari 3 jam, apa yang dilakukan jaringan intelijen Sekte Zheng Yang. Maafkan kami Ketua Sekte, di bagian bawah, tetua dari Sekte Zheng yang berlutu, tidak berani membuat suara. Perhatian kami tertuju pada Sekte Qing Yun. Siapa yang akan berpikir bahwa keluarga Qi akan mengalami perubahan seperti itu? Apakah ini adalah alasan yang kalian berikan padaku? Ken Cheng meraung. Sudahlah, sebuah suara halus bergema di dalam aula. Kita akan membicarakan urusan keluarga Qi nanti. Sekarang yang paling adalah aula ke-9 Sekte Qing Yun. Segera hubungi Sekte Heng Yue untuk menyerang Sekte Qing Yun sebelum mereka sempat bersiap-siap. Sebaiknya mereka menyerang Sekte Qing Yun malam ini. Bersambung.